Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Terima kasih setelah berdoa. Coba sekarang Pak Sugeng bertanya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik anak-anak, coba sekarang lihat kanan kiri kalian. Siapa teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Coba Mbak Latif. Talita dan Damar. Talita sama Damar. Siapa yang tahu Mbak Talita sama Damar? Iya Pak. Talita sakit, Damar pergi kajian. Oh, terima kasih untuk Mbak Talita yang sedang sakit dan Damar yang sedang takziah. Mari kita doakan semoga lekas sembuh dan selamat sampai tujuan. Amin ya robbal alamin. Baik, anak-anak sekarang coba periksa kerapian anak-anak. Nah, terima kasih. Setelah rapi coba dilihat lantainya sudah bersih atau masih kotor. Jika masih kotor, ambil sampahnya, buang ke tempat sampah. Anak-anak, setelah kalian tadi mempersiapkan pembelajaran hari ini, maka aturan pembelajarannya yaitu diharapkan nanti anak-anak fokus. Yang kedua, tidak bermain sendiri agar dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh Pak Guru. Setelah itu mari kita menyanyikan lagu nasional Padamu Negeri. Yuk, 1, 2, 3. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami berbakti. Baik anak-anak, agar lebih semangat lagi, mari kita jaga semangat. Nah, sekarang dipimpin oleh Mas Faru. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Coba anak-anak dilihat ada dua gambar di depan ini, gambar 1 dan gambar 2. Siapakah di antara anak-anak yang bisa menjelaskan gambar 1? Saya Pak. Coba Barista. Ada anak perempuan diberi saku, sebagian ditabung. Ya, terima kasih Barista. Kemudian coba lihat, amati gambar kedua. Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Coba Mas Faiz. Dani menjatuhkan vas bunga, kemudian Dani melapor kepada ibunya dan Dani mengaku kesalahannya.
Ya, bagus sekali. Terima kasih Mas Faiz dan Mbak Rista. Coba Pak Sugeng ulangi lagi, beri penguatan. Gambar 1 tadi benar yang dijawab oleh Mbak Rista, yaitu sebagian uang jajannya ditabung. Nanti fungsinya yaitu bisa untuk membeli perlengkapan sekolah, bisa juga untuk membeli mainan. Yang kedua ini yaitu adalah seorang anak laki-laki menjatuhkan vas bunga, kemudian melapor sama ibunya dan minta maaf sama ibu, mengakui kesalahannya. Maka gambar kedua ini mencerminkan sikap jujur, sedangkan gambar 1 mencerminkan sikap hemat. Jelas anak-anak? Baik anak-anak, sekarang setelah tadi mengetahui pesan moral tentang hemat dan jujur, maka coba dilihat di layar, yaitu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sekarang bentuk kelompok. Coba amati video di depan. Kemudian dari kelompok kalian itu nanti mencatat hal-hal penting atau poin-poin penting yang terkandung di dalam video tersebut. Sekarang siapkan alat tulisnya. Baik anak-anak, setelah mengamati video gadis anak jujur, maka hal-hal penting yang kalian catat sekarang dibacakan. Coba anak-anak yang berani membacakan. Saya Pak. Oke, Mas Faiz. Pada zaman Rasulullah ada anak gadis yang jujur. Keluarganya penghasilannya memerah susu. Pada saat itu hasil perahannya hanya keluar sedikit, sedangkan ibunya menyarankan mencampur dengan air agar lebih banyak. Anak gadisnya mendengar saran ibu itu. Si anak gadis melarang jangan ibu karena itu perbuatan dosa. Ya, betul. Untuk selanjutnya, setelah berdiskusi kelompok, maka hasil diskusinya harus dipresentasikan. Sekarang wakil kelompok maju ke depan. Perilaku tidak jujur. 1. Berbohong kepada siapapun. 2. Mencuri barang orang lain. 3. Tidak menepati janji. 4. Mencontek ketika ujian. Ya, bagus.
Baik anak-anak, setelah mempresentasikan hasil diskusi, sekarang Pak Guru meminta untuk saling bertanya dan menjawab. Coba dari kelompok 1, pertanyaannya apakah? Apa arti jujur? Artinya berkata apa adanya atau benar. Apa macam-macam jujur? Jujur adalah niat, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Bagaimana cara mewujudkan sikap jujur? 1. Selalu ingat kepada Allah. 2. Selalu ingat dampak buruk sifat tidak jujur. 3. Mencari teman yang jujur. Baik anak-anak, setelah kalian melakukan tanya jawab dengan kelompok lainnya, maka sekarang adalah menyimpulkan. Coba sekarang kelompok mana yang berani menyimpulkan? Ya, Pak. Yuk Mas Faiz maju. Dibaca. Perilaku jujur berlalu lintas. 2. Tidak berbohong kepada guru. 3. Tidak mengambil barang milik teman. Perilaku tidak jujur. 1. Berbohong kepada siapapun. 2. Mencuri barang orang lain. 3. Tidak menepati janji. 4. Mencontek ketika ujian. Ya, terima kasih Mas Faiz. Setelah teman kalian dari wakil kelompok 2 menyimpulkan, maka Pak Guru akan memberikan penguatan, yaitu terkait dengan jujur disayang Allah. Jujur dalam bahasa Arab itu yang berarti asidku atau sidik, yang berarti benar. Lawan katanya itu al-kadzib, yaitu dusta. Macam-macam jujur dibagi menjadi 3, yaitu jujur dalam niat, 2. Jujur dalam perbuatan, 3. Jujur dalam perkataan. Adapun cara atau langkah-langkah untuk mewujudkan sifat jujur: 1. Selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, selalu ingat dampak buruk dari sifat tidak jujur. Yang ketiga, mencari teman yang memiliki sifat jujur dan menghindari teman yang memiliki sifat tidak jujur. Itu sedikit penguatan dari Pak Sugeng. Semoga bermanfaat. Baik anak-anak, sekarang setelah Pak Sugeng memberikan penguatan, maka ini kalian buka LKPD kalian, lembar kerja peserta didik. Kalian buka halaman yang keempat. Coba sekarang dibuka. Kerjakan tugas yang ada di LKPD tersebut. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, kalau seru, terima kasih. Dan untuk pelajaran yang selanjutnya, maka anak-anak persiapkan, yaitu tentang bersih itu sehat, atau materi keempat. Gitu ya. Sekarang coba kalian buka HP kalian terkait dengan bersih itu sehat.
untuk pembelajaran hari ini terkait aku anak soleh, jujur disayang Allah telah selesai. Untuk itu mari kita bersama-sama mengucapkan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terus silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, bacaan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berdoa selesai, salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk hari ini selesai. Silahkan berkemas-kemas dan pulang.